лицу. Oke, balik lagi semuanya di Garasi Inspirasi bersama gue Alvin Rifki di episode Ngebangun W202. Oke, di episode kali ini gue mau sharing dan berbagi info mengenai W202 gue yang udah ngebangun bagian kaki-kakinya atau undercarriage. Sebelum teman-teman lanjut nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain notifikasi buat tahu dan terupdate info mengenai 202 kali ini. Oke, lanjut. Undercarriage atau bagian kaki-kaki adalah sebuah bagian yang sangat vital pada kendaraan selain mesin yang harus kita jaga dan kita maintenance, terutama di mobil-mobil tua. Apalagi di mobil 202 gue ini yang gue pakai touring harian. Dan itu harus gue selalu maintenance dan gue jaga kondisinya. Jangan sampai seperti gue yang mengabaikan mengenai kaki-kaki ini. Yang terjadi gimana? Akhirnya di mobil gue ini mengalami banyak kerusakan di bagian kaki-kaki. Contohnya, dulu itu mobil gue pas gue dapat langsung gue pendekin dan itu gue potong pernya satu ulir. Akhirnya mobil lebih pendek. Cuman nggak tahu kenapa dari belakang itu kayak kanan atau kiri itu lebih pendek, jadi miring. Pendeknya tuh miring dan otomatis kan si ban ini chambernya tuh jadi chamber banget gitu kan, chambernya banget. Akhirnya yang terjadi apa, bannya itu makan samping dan nggak tahu kenapa di mobil gue ini sering banget pecah ban tapi bagian kiri doang. Nah itu udah pasti kan bagian kaki-kakinya dong yang salah. Dan yang kedua itu adalah terjadi spelling di setir. Jadi kalau lu dapat mobil atau lu mencari mobil second, itu pastiin ketika lu cobain tuh di mobil oke, ada spelling sedikit. Jadi spelling adalah ketika ada bagian ketika lu bawa mobil di setir itu ada yang setir kosong, ibaratnya bagian kosongnya itu kalau lu ke kananin mobil nggak langsung ke kanan, jadi ada space lah, ada jeda. Nah itu yang harus lu perhatiin karena yang terjadi di mobil gue adalah gue harus overhaul si steering box-nya, seal-sealnya diganti, olinya diganti, di setel ulang semuanya sampai akhirnya precise lagi, semuanya lurus, nggak ada spelling sama sekali. Dan itu ngaruh banget. Jadi dulu pas gue dapat mobil gue ini itu gue pakai di tol dengan kondisi ada spelling itu juga, ya akhirnya terjadi ketika gue masuk tol di jalan yang lajur paling kanan, ketika gue lagi speeding ya mobil lari-lari, ketika ketemu jalan bergelombang itu lari, nggak bisa anteng lah, nggak bisa stabil gitu kurang lebih. Akhirnya gue memutuskan di awal tahun 2021 ini gue untuk mencari bengkel yang bisa ngurusin kaki-kaki dengan proper pastinya. Karena sebelum-sebelumnya gue tuh udah ganti ke beberapa bengkel, cuman hasilnya nggak maksimal. Udah gue ganti bagian depannya, terot, ball joint segala macam, tapi kok masih ada suara-suaranya, nggak puas lah, nggak 100%. Akhirnya gue cari sampai ketemu satu bengkel di daerah sektor 1, namanya Go Service, dan situ dia ada bagian kaki-kakinya. Dan gue ketemu dengan Kang Saiful. Dan sampai di sana mobil gue langsung dicek tanpa biaya sama sekali. Ya paling lu kasih rokok lah atau kopi untuk yang udah bongkarin. Dan lalu dibikin estimasi harganya dan kerusakan apa aja yang terjadi. Yang pasti gue harus overhaul steering box, yang mana itu memakan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk hasil yang maksimal. Dan beberapa pergantian part, yang mana adalah shock breaker, keempatnya gue ganti pakai Bilstein. Dan beberapa hal yang gue rekondisi itu di karet-karet ya, karet-karetnya kita dari Kang Saiful semua. Gue minta rekondisi aja, nggak usah beli baru, karena dia bisa ngeklaim memang lebih lama juga dan dia memberikan garansi selama 1 tahun. Karet-karet seperti ya karet-karet gue, ball joint segala macam gue dari Kang Saiful semua. Terus rekstir, busing arem, busing knuckle itu semua gue ganti. Dan yang gue ganti yang cukup oke adalah gue ganti spring pairnya. Gue pakai Eibah Pro Kit yang mana gue beli second. Dan setelah gue lihat dan gue bandingin dengan yang pair original udah dipotong satu ulir pun masih pendek Eibah gitu. Jadi ya dari segi kenyamanan pun mungkin lebih enak pakai
ibah ya, dari stiffness-nya kalau di jalan, dan kalau di tol tuh gue akuin nyaman banget. Tapi mungkin akan agak lebih keras bagian depannya ketika lu kena polis tidur. Itu kerasa banget dan turun tuh kayak nggak mentok gitu ya. Jadi gue set menggunakan si Aiba Pro Kit ini dengan karet titik 3. Ingatnya karet titik 2 atau 1 biar fitmentnya pas. Pas gue cobain kayak gitu pun aja udah lumayan keras bagian depan. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau lo lewat jalan yang banyak polis tidur tuh udah lumayan keras. Oke, akhirnya singkat cerita, setelah gue nginepin mobil gue di Kang Saiful beberapa hari, beberapa malam, dia dan tim mengerjakan dengan proper, dengan hasil yang maksimal, sampai mungkin 4 harian gue suruh temen gue untuk ngambil mobilnya. Gue nggak bisa kesana langsung, dan di bawah itu mobil emang udah enak banget dibawanya. Jadi emang ternyata kalau shock breaker, kalau lu lihat jalan yang hancurnya tuh setengah-setengah, kalau orang bilang itu jalannya keriting lah ya, itu bunyi kletek 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 kletek. Itu setelah dicek karet semua masih oke, baut masih oke, ternyata cuma satu. Itu permasalahan di shock breakernya. Jadi mau nggak mau gue harus ganti shock breakernya untuk mendapatkan kenyamanan yang maksimal. Karena ini mobil akan gue pakai jalan jauh lagi, akan gue pakai harian juga. Jadi sayang banget kalau gue ngebangun kaki-kakinya setengah-setengah. Untuk estimasi harganya yang udah gue lakuin di mobil gue ini kurang lebih sekitar 10 juta dengan estimasi perbaikan overhaul semuanya udah pasti. Busing-busing kita ganti semua, tie rod, long tie rod, rack steer kita benerin semuanya. Ada beberapa ganti part, ganti shock 4 piece depan belakang kiri kanan kita ganti, rack steer pakai bintang. Apalagi ya, mungkin ya oli power steering semuanya udah include, terus termasuk baut chamber. Apalagi ya, karena dulu gue konsepnya itu pengen mobil tuh bannya tuh lurus gitu, karena dulu pengen gue bikin meaty gitu kan. Cuman udah gue ini mau harus pakai chamber kit sih untuk mendapetin angle yang maksimal. Jadi sekarang sih udah lumayan lurus, cuman gak lurus-lurus banget. Jadi kalau emang mau itu ya harus pakai chamber kit. Kurang lebih sih itu di Kang Saiful. Dan orangnya enak, orangnya ramah dan recommended karena dia cukup lama megang di bagian kaki-kaki. Dan mungkin nanti akan ada episode selanjutnya, yaitu ngebangun gue mau apa ya? Gue mau fitting velg, oke? Mungkin kita akan ganti fitting ini lebih stand sedikit. Jadi gue pengen, karena udah pakai Aiba Pro Kit ya, gue mau cari velg yang belakang agak lebar, yang depan juga agak lebar, dan mungkin mobil akan lebih fender to lips lah ya. Atau kita pasang Asus aja sekalian. Gimana menurut teman-teman? Sebelum kita lanjutin di episode selanjutnya, buat teman-teman yang belum nonton episode pertama bagian mesin, kita ubah bagian mesin, teman-teman bisa cek di sini, ada di sini videonya. Dan untuk teman-teman yang mau request video mengenai W202 apapun itu, bisa langsung tulis di komen di bawah. Nanti coba kita buatin kontennya atas saran teman-teman yang teman-teman butuh infonya. Mungkin dari video ini kalian bisa dapat info mengenai bengkelnya, harganya yang corporate. Tapi ini ya, kalau menurut gue untuk masalah harga itu relatif. Gue 10 juta itu ganti banyak bagian dan banyak part, dan itu rata-rata Jerman semua. Ada yang ori bintang juga, ada yang memang Jerman juga, ada yang rekondisi juga. Jadi kalau teman-teman, Mas ini mau di repair aja deh, direkondisi aja, mungkin harganya lebih murah gitu kan. Cuman daya tahannya akan beda, kekuatannya akan beda, harganya pun pasti sangat berbeda. Ada kualitas, ada harga, oke? Enggak, ada harga, ada kualitas, ternyata salah. Sama aja sih sebenarnya. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Sorry banget untuk beberapa video sebelumnya, termasuk video ini footage-nya tuh dikit-dikit banget, karena gue sebelumnya nggak terlalu niat banget untuk bikin ini konten. Sampai pada akhirnya gue cari di YouTube, ternyata susah banget nih nyari konten tentang W202. Mengingat mobil ini harganya semakin murah,
tapi tergantung kualitas ya. Untuk pasarannya udah cukup murah, dan mungkin banyak temen di luar sana yang nyari reference mengenai video ini, gimana cara perawatannya, gimana harganya. Mungkin video ini bisa membantu ke depannya. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih banget. Kalau kalian suka, tolong di like, dan kalian bisa subscribe dan nyalain notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info update mengenai W202 ini. Thank you for watching. Goodbye.